Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Saya minta maaf ya, cerita ini jeda terlalu panjang, dan hari ini saya akan melanjutkan ceritanya. Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kekhawatiran di wajahnya sangat nyata. Barusan Alicia merasa kesepian pada saat dia melihat Dylan. Tiba-tiba ujung hidungnya terasa perih dan dia merasa ingin menangis. Jelas-jelas tadi dia merasa baik-baik saja, tetapi mengapa saat melihat Dylan dia merasa jadi sangat lemah sekarang? Alicia menertawakan dirinya sendiri sambil mendengus. Dia berkata, apa kau pikir aku sedang dalam masalah? Seharusnya kau bertanya kepada Raquel, apakah dia baik-baik saja? Tetapi ekspresi kekhawatiran di wajah Dylan tidak memudar. Manik matanya yang hitam menatapnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia dapat melihat ada rasa kesepian yang samar di wajah Alicia. Sambil mengerutkan keningnya, dia berkata, aku tidak peduli apakah Raquel baik-baik saja. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang kau pikirkan. Mengapa kau terlihat tidak bahagia? Alicia tahu bahwa dia bisa menipu orang lain tetapi tidak bisa menipu Dylan. Sepertinya dia bisa membaca isi hatinya. Dengan tak berdaya, Alicia berkata, baiklah, sudah ketahuan olehmu. Aku merasa orang-orang seperti Raquel pun masih ada seorang ayah yang begitu mencintainya. Sedangkan aku hanya sendirian, jadi aku merasa sedikit sedih. Tak ada masalah apa-apa, perasaan aku sudah lebih baik sekarang. Setelah selesai berbicara, Alicia sengaja menunjukkan senyum lebarnya dan cemerlang. Tetapi wajah Dylan masih tidak bisa santai. Dia menatapnya lekat-lekat dan tiba-tiba berkata, aku akan selalu menemanimu. Alicia tertegun lalu mengangguk. Iya, aku tahu. Kau adalah teman yang sangat baik. Aku sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Dylan membuka mulutnya dan ingin mencoba menjelaskan sesuatu. Tetapi nyatanya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia memang orang yang tidak konsisten. Dia menyadarinya, tetapi untuk merubah dengan cepat itu tidak mudah. Jadi pada akhirnya dia hanya mengatakan, oh ya, ujar Alicia tiba-tiba, aku memerlukan sedikit bantuanmu. Dengan tegas Dylan berkata, katakanlah. Apapun itu, Dylan bersedia untuk membantunya. Dengan penuh pengertian, Alicia tersenyum. Sebagai teman, dia benar-benar tidak perlu bertele-tele. Dia hanya perlu langsung mengatakan intinya saja bahwa dia memerlukan bantuan Dylan dan menjelaskan bantuan apa yang diperlukannya. Dylan tidak pernah asal berbicara. Dia langsung menelpon dan menyampaikan permintaan Alicia kepada asistennya Pak Cedric. Lalu berakhir dia menambahkan, kau letakkan dulu semua yang kau lakukan saat ini. Selesaikan hal ini lebih dulu. Cedric segera mengiyakannya dan melepaskan proyek yang bernilai puluhan miliar yang ada di depannya itu, lalu pergi melakukan pekerjaan pribadi yang ditugaskan oleh Dylan.
Di sisi lain, di ruang tamu lantai 2, Raquel masih menikmati kelembutan dan kehangatan dari Robert ketika tiba-tiba terdengar suara pam yang keras dan seseorang langsung menendang pintu kamar tamu itu sampai terbuka. Pintu kamar tamu yang dipilih oleh Raquel memiliki kedap suara yang buruk dan panel pintunya juga tidak terlalu kuat, sehingga saat seseorang menendangnya dengan keras, maka seluruh pintu itu akan jebol dan rubuh dengan membuat suara pam yang keras. Dua orang yang sedang berada di atas ranjang itu dikejutkan oleh suara yang keras tersebut dan langsung duduk. Raquel langsung melihat ke arah pintu dan mendapati Aska yang sedang berdiri di depan pintu dengan sekelompok pelayan. Dia melihat Aska menatapnya dengan dingin dan geram. "Papa!" Raquel terkejut dan seketika darah di sekujur tubuhnya seolah-olah mengalir mundur. Setelah keterkejutannya itu, dia beraksi dengan cepat. Dengan cepat dia menutupi tubuhnya dengan selimut yang ada di sebelahnya. Tetapi meskipun dia merasa terkejut saat melihat Aska masuk pun dia tidak merasa takut. Karena saat ini dia tidur dengan Robert, jadi dia sama sekali tidak takut kalau masalah ini tersebar. Lagi pula dengan cara ini mau tak mau Robert harus menikahinya meskipun dia tidak mau. Nasi sudah menjadi bubur, bagaimana mungkin keluarga Cruz bisa menyangkalnya lagi? Dikatakan bahwa ucapan pria itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya, jadi dia tidak bisa meninggalkan celah untuknya. Dan sepertinya Papa muncul di waktu yang tepat. Raquel membungkus dirinya dengan selembar selimut dan tidak lupa untuk menutupi tubuh Robert juga, tetapi dia tidak menutupi wajah Robert. Dia hanya ingin semua orang melihatnya. Setelah melakukan hal itu, lalu dia menatap mata Aska lagi dan dengan tak berdaya dan tampak sedih dia berkata, "Papa, mengapa kau masuk ke sini?" Aska sangat marah sekali sehingga seluruh wajahnya berubah menjadi merah gelap. Kalau bukan mempertimbangkan kesehatannya, maka jantungnya pasti sudah akan meledak sekarang. Dengan suara bergetar dia berkata dengan penuh amarah, "Mengapa aku masuk ke sini? Kau melakukan hal yang tidak senonoh dan masih berani bertanya kepadaku. Mengapa aku masuk ke sini? Apa kau tidak merasa malu? Sampai sebesar ini pun kau masih merasa tidak malu?" Aska yang tidak pernah menggunakan kata-kata umpatan langsung mengumpatnya kali ini. Raquel tidak mengerti mengapa papanya sangat marah. Bukankah papanya juga menginginkan dia menikah dengan Robert? Dia melakukan ini tentu saja karena dia menyukai Robert, tetapi selain itu, sebenarnya juga ada alasan lainnya, yaitu dia ingin membuat keluarga ini tumbuh besar dan berkembang agar bisa seperti Sebastian Group yang kedua. Dengan ragu, Raquel berkata, Aku tahu memang tidak baik melakukan hal seperti ini sebelum menikah. Tetapi bagaimanapun juga, aku tetap akan menikah dengannya. Untuk apa kau begitu marah?" "Apa katamu?" tanya Aska dengan membulatkan matanya lebar-lebar. Karena begitu marah, dadanya tampak naik turun dengan hebat, seolah-olah dia tidak bisa menarik nafas lagi di detik berikutnya. Dia tidak dapat mempercayai bahwa Raquel tidak merasa melakukan kesalahan. Dia bahkan mengatakan menikah dengan begitu percaya diri. Melihat situasi ini, Ibu Ida yang ada di sebelahnya dengan cepat menengahi Aska dan berkata, "Tuan, tenanglah.
Anda tidak dapat begitu emosi lagi. Pikirkan kesehatan tubuh Anda. Setelah Ibu Ida selesai berbicara, lalu dia menoleh ke Rachel dan berkata, "Nona besar, cepat kenakan pakaianmu dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Kau telah membuat kesalahan yang fatal kali ini. Kau benar-benar terlalu lancang." Rachel mengerutkan keningnya dan berkata, "Lancang? Aku tidur dengan calon suami aku. Mengapa dikatakan lancang? Pa, pikiranmu yang bertele-tele itu terlalu kuno. Di mata anak muda seperti kami, tidur dengan calon pasangan yang akan menikah dengan kami itu adalah hal yang wajar dan masuk akal." Mata Aska menatap lurus. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. "Menikah? Aku pikir kau sedang mabuk sekarang. Aku tidak peduli kau sudah minum berapa banyak hari ini. Cepat kau berlutut dan mengakui kesalahanmu. Dan kau, Ethan, aku telah membiayai sekolahmu dan membantumu agar bisa memiliki rumah di kota Kyoto. Lantas, seperti ini caramu membalas jasa dan budiku?" Dengan bingung Rachel berkata, "Papa, apa kau telah dibuat linglung dengan pengobatan Alicia? Ethan apa? Dia adalah Rob." Sebelum Rachel selesai berbicara, dia telah mendengar Ethan yang berkata dengan lemah di sampingnya, "Paman, aku mengaku salah." Keluarga Ron dan keluarga Star sebenarnya adalah kerabat yang sangat jauh. Jadi meskipun Ethan disebut sebagai kakak sepupu Rachel, tetapi itu hanya panggilan antar kerabat saja. Oleh karena itu dia memanggil Aska dengan sebutan Paman Aska. Tetapi sekarang bukan masalah namanya tetapi suaranya. Rachel langsung membeku saat mendengar suara familiar yang dia dengar tadi. Itu bukan suara Robert. Tiba-tiba dia melihat Robert yang ada di sampingnya. Dia mendapati wajah Robert yang tampan berubah menjadi wajah Ethan yang sangat jelek, si itik buruk rupa. "Ethan? Mengapa bisa Ethan? Bukannya dia sedang bersama dengan Robert? Mengapa bisa Ethan?" Rachel merasa sangat ketakutan sekali sehingga tak bisa berkata apa-apa. Perasaan jijik memenuhi seluruh tubuh dan perasaannya membuatnya ingin langsung bunuh diri saja. Dia melihat Ethan yang menarik ujung selimut untuk menutupi bagian-bagian yang pentingnya dan segera berlutut di depan Aska. Meskipun wajahnya tampak bersalah, tetapi dengan tegas dia berkata, "Paman Aska, adik sepupu dan aku, kami hanya kerabat jauh. Sama sekali tidak ada hubungan darah dan sudah lebih dari 3 generasi. Cintaku kepada Rachel sangat tulus. Aku akan bertanggung jawab atas hal ini dan bersikap baik kepadanya dalam seumur hidupku. Tolong percayalah kepadaku." Rachel tersadar dan wajahnya memucat. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Tidak!" Dia tidak ingin Ethan bertanggung jawab. Dia hanya menginginkan Robert, hanya Robert. Ethan tampak ketakutan dengan teriakan Rachel yang tiba-tiba. Dia menatap Rachel dengan heran dan bertanya, "Rachel, ada apa denganmu?" "Jangan sentuh aku. Jangan panggil aku. Aku tidak mau mendengar suaramu yang jijik itu. Keluar kau dari sini. Keluar kau!" Rachel mengutuk dan menendang Ethan dengan geram. Dia langsung menendang Ethan dari ranjang ke bawah lantai. "Hei!" Ethan tersentak kesakitan. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba sikap Rachel berubah 180 derajat terhadapnya.
Apa itu karena Aska berada di sini? Ethan merasa khawatir akan kehilangan harta karun di hatinya. Jadi tanpa sadar dia merangkak kembali ke atas tempat tidur. Tetapi begitu tangannya menyentuh tepi ranjang, Rachel sudah menendangnya lagi. "Pergi! Aku suruh kau pergi!" Rachel seperti sedang bermimpi buruk. Ekspresinya tampak ganas dan tidak wajar. Penampilan aslinya hampir tak terlihat lagi. Ethan benar-benar terpaku. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tiba-tiba Rachel mengubah sikapnya. Tetapi apapun yang Rachel katakan harus dia turuti. Lalu Ethan segera mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai dan mengenakan celananya dengan sembarangan dan hendak berlari keluar. Aska juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan Rachel. Barusan mereka berdua masih sangat mesra dan seakan-akan tidak dapat dipisahkan. Sekarang setelah semuanya terungkap, baru dia mau mengusir Ethan. Putri macam apa yang dia besarkan ini? Tentu saja dia juga ingin Ethan diusir keluar, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengusirnya. Semua orang sudah mengetahui tentang skandal ini. Meskipun Ethan mati di sini untuk menyatakan maafnya pun itu sama sekali tidak membantu. Satu-satunya cara adalah menahan rasa jijik dan menutupi kesalahan dengan kesalahan. Karena bagaimanapun juga dia hanya memiliki seorang putri, yaitu Rachel. Jadi mau tidak mau dia harus memilih untuk melindunginya. Terpikir akan hal ini, lalu Aska mengulurkan tangannya dan menghentikan Ethan yang ingin berlari keluar. Ethan juga merasa bersalah saat dia melihat Aska. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak dipandang sebelah mata oleh Aska. Apalagi mereka berdua bisa dikatakan masih kerabat jauh. Meskipun mereka sudah melampaui 3 generasi, tetapi kalau ketahuan oleh publik juga bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun juga sekarang bukan zaman dulu lagi. Kalau di zaman dulu itu biasa saja pernikahan antar kerabat dan sepupu, tetapi hal ini jarang terjadi di zaman sekarang. Melihat Aska yang menghentikannya membuat Ethan merasa lebih bingung lagi. Seharusnya orang yang paling tidak ingin melihatnya sekarang adalah Aska. Dengan heran Ethan bertanya, "Paman Aska, ada apa?" Dengan wajah menggerutu Aska bertanya, "Kau mau pergi kemana sekarang?" "Aku, adik sepupu, menyuruhku pergi." Dengan dingin Aska berkata, "Ada banyak orang di bawah sana, dan mereka semua sudah mengetahui skandal kalian. Apa kau merasa masih belum cukup memalukan dengan turun ke bawah sekarang?" Ethan dan Rachel sama-sama merasa terkejut saat mendengar ucapan Aska. Rachel bertanya dengan tidak percaya, "Bagaimana mungkin orang-orang di bawah bisa mengetahuinya?" Aska menggetakkan gigi geragamnya dan berkata, "Kan kau sendiri yang ingin memamerkan dekorasi rumahmu dan memasang kamera CCTV di setiap kamar, lalu menyambungkannya dengan layar proyeksi di lantai dasar. Semua orang telah melihat perbuatanmu itu." "Tidak!" Rachel berteriak dengan suara yang menyayat hati. Badai menerjang seluruh hatinya, jantungnya berdebar tak berhenti. Dia merasa ingin mati saja. Kalau semua orang melihatnya bersama dengan Robert itu tidak masalah, tetapi Ethan adalah bajingan jelek. "Tidak, tidak!" Tiba-tiba Rachel tersadar bahwa dia sama sekali tidak meminum anggur. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menganggap Ethan si buruk rupa itu menjadi Robert yang tampan. Tiba-tiba matanya tertuju kepada aromaterapi yang dia tempatkan di depan pintu masuk.
Aroma terapi itu masih menyala dan baranya yang berwarna oranye merah tampak seperti ular berbisa yang mendesis dan membentuk huruf